Akhlak mulia bagi seorang muslim adalah suka memaafkan. Dan ini adalah puncak kesempurnaan iman seseorang. Makin berat sesuatu yang akan kita kerjakan, maka tentu saja makin besar pahalanya. Ada beberapa akhlak dalam Islam, walaupun secara global semua akhlak itu akan menjadi penyebab utama daripada beratnya timbangan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada sesuatu dari amal yang lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat dari amal-amal baik dibandingkan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia adalah memaafkan orang, walaupun ini berat memang. Apalagi kalau orang itu sudah menyakiti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu. Dan Allah menjamin bagi orang yang memaafkan minimal ada dua keutamaan. Kalau disebutkan dalam hadis, yang pertama kata Nabi SAW, tidak ada orang yang memaafkan, tidak ada orang yang membuka pintu memaafkan orang lain kecuali Allah akan menambahkan baginya kemuliaan. Jadi sebenarnya dengan memaafkan orang maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dengan memaafkan orang lain, Allah sebutkan dalam surah An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian mau dengan memaafkan orang lain Allah memaafkan kesalahan kalian? Mungkin orang itu hanya menggunjing, hanya memfitnah, tetapi kita tidak tahu. Kalau kita maafin dia antara kita sama Allah, justru membuat dosa kita 10 tahun bersih misalnya. Dan ini puncak akhlak. Bagaimana nak memaafkan orang yang telah menyakiti hati dan menyakiti kita? Sukar nak jadi pemaaf. Sebelum tidur malam, sembahyang witir, maka selepas sembahyang itu mintalah ampun pada Allah. Minta Allah ampunkan semua orang yang menyakiti kita. Pejamkan mata, bayangkan wajahnya. Ini orang sudah bercakap kasar, hatiku sakit, ampunkan dia, maafkan dia, beri dia umur panjang, murahkan rezeki dia. Susah ni Ustaz. Awal-awal memang susah. Kita berdoa tapi mulut kita rapat. Ampunkan dia ya Allah. Sebab kita marah. Tapi lama-lama itu akan hilang. Yang melakukan perbuatan ini siapa? Sahabat Nabi. Nabi sedang duduk bersama sahabat. Bila kamu ingin melihat penghuni surga, tu orangnya. Sahabat yang lain hairan. Mengapa dia penghuni surga? Tapi sahabat tak bertanya. Mereka tak tanya pada Nabi. Mereka ikut saja. Seorang sahabat ikutkan dia pada rumah dia dan boleh bertamu 3 hari 3 malam. Maka dia tengok makan biasa saja, tidur biasa saja, minum biasa saja. Lepas hari ketiga dia tanya, awak ni kata Nabi penghuni surga, tapi saya pandang, saya tengok tak ada amal spesial, biasa-biasa saja. Apa amal awak? Saya biasa, makan biasa, tidur biasa, sembahyang pun biasa. Dan mungkin ada satu yang luar biasa, saya tak pernah menyimpan marah dendam sampai esok pagi sebelum tidur malam. Itulah mungkin yang membuat kita jauh daripada surga Allah. Haji kita luar biasa, umrah kita tiap-tiap tahun, tapi marah kita jaga sampai 7 keturunan. Maka hilangkan itu semua. Kaji bermakna bila kita amalkan, terus saja nanti malam sebelum tidur kita sembahyang. Kalau nak sembahyang witir boleh, atau solat sunat taubat elok, atau solat sunat wuduk bagus, baik, atau solat sunat hajat. Lepas tu bersih kita, zahir batin minta pada Allah, maafkan. Da'autu lisyafi'i, aku mendoakan Imam Syafi'i fi salati, dalam sembahyangku 40 sanah, 4 tahun. 40 tahun. Itu ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 di Mesir, Kahirah. Dia doakan ini orang selama 40 tahun. Allahumma, saya dengan kerendahan hati sehubungan dengan ini mohon maaf kepada panjenengan sedoyo, karena saya ini banyak bicara, kerjaannya itu banyak menggunakan omongan. Orang ngomong, orang twitteran, orang facebookan, itu afatnya yang paling utama adalah kepleset lisan. Karena itu saya mohon keikhlasan, kalau ada hal-hal semacam itu saya mohon maaf lahir batin. Sebaliknya mungkin ada yang merasani saya,
potongane iku ngono. Sampean saya anggap tidak menyalahi saya. Karena berdasarkan pengalaman memaafkan orang itu sangat melegakan dalam dada saya. Jadi acara kita halal bihalal ini itu sering ada salah paham. Disangkanya halal bihalal ini bahasa Arab. Tidak ada. Dicari di Munjid tidak ada, di Lisanul Arab tidak ada, di kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab tidak ada. Entry halal bihalal tidak ada. Kalau halal saja ada. Halal didul haram. Halal adalah balikannya haram. Tapi kalau gabungan halal bihalal tidak ada. Jadi ketika saya buka kamus Arab tidak ada halal bihalal, saya buka kamus besar bahasa Indonesia ternyata ada di sana. Halal bihalal itu tulisannya langsung. Jadi tidak seperti kita sering menulis halal bihalal. Tidak. Halal bihalal nulisnya langsung satu kata halal. Jadi saya berkeyakinan ini halal bihalal itu bahasa Indonesia. Mungkin bahan bakunya dari Arab. Orang Indonesia itu sering embling merakit kata bahan bakunya dari Arab. Jadi halal dari Arab, bi Arab, yang rangkai halal bihalal orang Indonesia asli. Baik lafadznya, kata-katanya maupun isinya itu khas Indonesia atau lebih tepatnya Nusantara. Karena di Malaysia juga, Brunei juga halal. Saya mencoba merekonstruksi cara berpikirnya pendahulu kita itu luar biasa. Ini kok ada yang namanya halal bihalal. Idul Fitri kok tidak hanya salat Id saja, tapi ada acara silaturahim atau dalam bahasa Indonesia silaturahmi, saling mengunjungi yang muda sowan yang tua, itu hanya di Indonesia atau Nusantara. Di Arab yang sekian lamanya saya di sana belum pernah. Saya di Mesir 5 kali menangi Idul Fitri. Tidak ada sini ziarah-ziarahan saling memaafkan seperti di sini di khas Indonesia. Dan ini luar biasa kearifan orang tua-tua kita. Saya mencoba merekonstruksi kalau orang-orang Islam ini pada puasa semua pada bulan Ramadan kemarin, itu asumsinya setelah Idul Fitri orang Islam yang puasa-puasa itu tidak ada yang punya dosa lah. Karena Nabi Muhammad SAW pembawa Islam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, barang siapa puasa bulan Ramadan tidak karena apa-apa, hanya karena iman dan ingin mendapat pahala Allah, maka orang itu dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapus. Artian sampean ini tidak punya dosa, kecuali kalau kemarin-kemarin hari ini sudah bikin dosa lah. Begitu habis puasa tidak punya dosa. Jadi artinya apa? Sesepuh kita yang mentradisikan halal bihalal itu arif sekali. Ingat betul bahwa dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang langsung haknya Allah Ta'ala, berkenaan dengan haknya Allah, dan yang dua yang menyangkut hak agama. Kalau yang sama Gusti Allah, walah enak sekali. Puasa menghapus dosa, salat menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Para mufasir mengatakan innal hasanatu as-salawat. Sembahyang itu menghapuskan. Malah Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajari kita wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat terlanjur berbuat buruk, tututi dengan perbuatan baik, maka perbuatan baikmu akan menghapuskan. Allah Ta'ala itu bukan hanya suka mengampuni, tapi hobinya mengampuni. Hobi. Makanya ketika kemarin itu Lailatul Qadar itu dianjurkan untuk baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Engkau pengampun yang murah dan hobi memaaf. Tuhibbul afwa, hobi mengampun. Istighfar menghapus dosa. Gandeng tangan bojo rontokno dosa. Terus pokoknya lembaga pengampunan Allah itu luar biasa banyak. Yang heran itu kan kita ya. Nah, itu kok dialah itu pertentangan. Padahal yang sulit itu jadi manusia. Sesepuh kita itu tasbih yang dosa nggone pengira. Ngapura nalika poso, nalika tarawih. Tapi ana dosa siji sing rada angel. Yaiku dosa sing berkenaan dengan hak adam, dengan sesama hamba Allah. Ini malah sulit. Sampai punya kesalahan dengan saudara sampean, sampai lebaran habis tidak pernah berlebaran, tidak pernah bermaaf-maaf, sehingga masih ada dendam dalam hati, nanti itu bisa menghambat sampean menuju ke surga Allah. Na'udzubillah. Di kamus Arab nggak ada itu. Kenapa? Karena memang itu merupakan terminologi yang digagas oleh ulama Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Berlaku di seluruh Nusantara ini, terutama Indonesia, itu halal bihal. Pada intinya hal bihal itu adalah silaturahim, membangun hubungan, memperkuat
hubungan persaudaraan. Sehingga kemarin yang sudah kelewat, kalau ada kesalahan saya kepada Anda, besar maupun kecil, sengaja atau enggak disengaja, minta dihalal, minta dinolkan, minta dizerokan. Begitu pula kalau Anda ya ada kesalahan dengan saya, besar atau kecil, sengaja atau enggak sengaja, juga saya halalkan. Oke, istilahnya hal bihalal itu sebenarnya silaturahim yang yang sangat transparan, yang sangat tulus lah kita lakukan. Asalkan betul-betul niat hal bihalal betul, bukan hanya mulutnya saja minta maaf ya sama-sama tapi hatinya masih dendam, itu percuma saja, itu tidak sampai mencapai hasil hakikat substansi daripada hal bihalal. Seperti saya katakan tadi, barang siapa ada dua orang muslim sudah tidak saling menyapa lebih dari 3 hari, maka dilaknat oleh Allah. Apalagi ada orang mukmin mengancam sesama orang mukmin, kalau tidak minta maaf tidak akan dimaafkan oleh Allah. Man rafa'a silahahu amama wajhi muslimin la'anahullah wal malaikah. Barang siapa mengancam teman sesama mukmin, kalau saya bunuh kamu, walaupun nggak jadi membunuh, nggak jadi, cuma hanya ngancam, kalau nggak begini saya bunuh kamu, kalau nggak memenuhi kemauan saya misalkan, itu sebelum minta maaf Allah dan para malaikat melaknati saya yang tadi ngancam Anda. Itu hadis sahih. Nah, kembali ke masalah hal bihalal. Maka hal bihalal sebuah amal budaya tapi sudah yang melebur dengan agama. Oleh karena itu, mari kita sambut lebaran ini dengan mengadakan seremonial yang dinamakan hal bihalal, tapi tetap tidak boleh tabdzir, tidak boleh menghambur-hamburkan uang yang tidak sebenarnya lah. Kalau coba hal bihalal, ya semampu kita paksakan harus besar-besaran, dianggarkan sampai merugikan atau sampai menggerogoti, mengganggu budget, itu nanti tidak kena, kita tidak mendapatkan substansi tujuan daripada hal biasa. Saya hanya membantu referensi di antara ciri wali Allah itu asyafaqah alal khalqi kullihim, punya empati, punya kasih sayang ke semua makhluk. Bahwa takdir kita ada perbedaan itu ya wajar, tapi bahwa definisi itu nyata. Tadi beliau menyebut termasuk satu saudara atau satu komunitas dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pernah suatu saat Nabi memuji ada seorang nakal itu, diterima tobatnya Allah karena di jalan ketemu anjing, kemudian ngasih minum anjing itu dan Allah mengampuni. Meskipun secara hukum usul fikih tidak bisa digeneralisir. Misalnya kalau minumin anjing 1 surga, kalau 100 tambah surga. Nanti lupa minumin manusia gara-gara kebanyakan minumin anjing gitu. Tapi apapun itu faktanya ada cerita di hadis seperti itu. Kemudian menyangkut komunitas internasional yang beberapa diantaranya tentu beda agama, beda keyakinan. Saya mau membacakan cerita di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang diajarkan guru-guru kita. Di antara yang disebut dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini Thariqatu Ahlil Ilm, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu. Saya baca nasnya ya, atau ibaratnya atau teksnya. Sami'tu ba'dal ulama yaqulu. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu kan terkenal Abu Duyuf, orang yang mesti menservis tamu-tamu itu. Kita tahu dulu itu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada ya pokoknya tidak ada mall, sehingga kalau orang pergi itu kelaparan betul itu. Orang kaya pun kelaparan karena melewati padang pasir itu. Sehingga cerita suatu saat di antara tamu itu berakidah, berfaham Majusi atau beragama Majusi lah gampangannya itu. Terus Nabi Ibrahim nggak mau, saya mau ngasih makan syaratnya Anda harus Islam gitu. Akhirnya orang ini putus asa kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim. Saat orang itu meninggalkan Nabi Ibrahim, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Orang itu umurnya 50 tahun dan dia hidup karena tak kasih makan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Saya yang Tuhan saja ngasih makan dia 50 tahun tanpa syarat dia harus Islam. Kamu baru dimintai makan sehari mensyaratkan Islam. Walhasil terus Nabi Ibrahim ngejar orang Majusi itu, terus monggo makan di rumah saya. Singkat cerita terus orang Majusi itu tanya, kenapa Anda berubah pikiran? Terus Nabi Ibrahim cerita bahwa beliau ditegur Allah kemudian harus melakukan itu. Dulu kita dengar para kiai sering cerita ketika seorang Yahudi rumahnya diusir Amr bin As untuk pembangunan masjid. Ketika lapor ke Sayyidina Umar, masjid itu yang mengambil tanahnya orang Yahudi harus dikembalikan ke orang Yahudi. Dulu guru-guru kita juga sering cerita Sayyidina Ali itu pedangnya dicuri sama orang Yahudi. Ketika ketemu di pasar atau di jalan, kemudian Sayyidina Ali yakin itu pedangnya, dilaporkan ke Qadhi Syureh. Setelah itu Sayyidina Ali diminta, buktinya apa? Saksinya siapa kalau itu pedang Anda? Saksinya Hasan dan Husain. Tapi kata hakim, Sayyid Hasan Husain itu keluarga Anda, tidak sah jadi saksi. Zaman itu Sayyidina Ali masih berargumentasi, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasanun wa Husainun sayyida syababi ahlil jannah. Tapi kata Imam Sureh tetap standar saksi itu tidak boleh dari keluarga. Singkat cerita,
Kodinya itu pakai standar hukum usul fikih, al-qaulu qaulu sahibil yad. Yang dibenarkan adalah yang sekarang megang barang itu. Ketika nggak ada saksi, al-musaddaq, yang dibenarkan al-qaulu qaulu sahibil yad. Yang dibenarkan ya yang megang barang itu. Singkat cerita dimenangkan oleh orang Yahudi tadi. Tapi orang Yahudi tadi akhirnya insaf, sadar sampai masuk Islam. Sampai beliau ngendikan bihada taqumus sama wal ard. Karena ini langit dan bumi berdiri karena keadilan itu. Jadi ini cerita-cerita referensi yang bisa menolong teman-teman siapapun berkomunitas internasional. Karena pikiran saya sederhana ya, al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu melahirkan sikap. Jadi kalau kita punya referensi yang cukup tentang toleransi, insya Allah kita hidup di mana saja punya toleransi, karena toleransi itu juga ajaran agama. Di antara yang diceritakan para guru-guru kita adalah ketika Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur, atau Duksur siapa, enggak tahu KTP-nya saya, kiai-kiai kalau baca Daksur. Ketika beliau sedang santai di satu tempat, tahu-tahu ada orang yang mengambil pedangnya, kemudian bilang, Mayyam na'uka minni ya Muhammad. Sekarang Anda sama saya berdua, siapa yang bisa menghalangi kamu? Nabi dengan rileks menghentikan Allah. Kemudian si Daksur ini gemetar, pedang jatuh. Kemudian diambil Nabi. Sekarang ya Daksur, mayyam na'uka minni, yang bisa menghalangi kamu siapa? Orang itu bilang la ahada, tidak siapapun. Nabi dengan gampangnya fa'afa'anhu, Nabi memaafkan. Padahal ini jenis harbi, jenis orang yang jelas punya niat bunuh. Terus artinya kita-kita yang ngaji di pesantren, saya ngaji di Mbah Maimun, punya Bapak Kiai Nur Salim, semuanya ngajarkan bahwa di mana-mana perang kekerasan itu ya karena kita diperangin. Udina lilladzina yuqatalun, karena kita diperangi kita boleh perang. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Jadi yang boleh kita perangi ya zaman kayak kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang zaman itu. Ketika sudah tidak ada penjajahan ya alasan itu sudah hilang karena mereka tidak merangi kita. Jadi apa ya, perang ya ada konteks rasionalitasnya, damai juga ada konteks rasionalitasnya. Dalam surat Mumtahanah itu atau Mumtahinah ada ayat asawwau ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang kamu benci suatu saat kamu cintai. Wallahu qadir, itu Allah Maha Kuasa. Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah halaman 285 dalam Ihya juz 2. Jadi kitab saya juz 2. Mungkin kalau beda cetakan yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah. Di sini diterangkan oleh Imam Ghazali dengan beberapa riwayat yang disebut al-jiranu salasatun. Bertetangga itu ada 3. Jarun lahu hakun wahid, ada tetangga yang punya hanya satu hak. Wa jarun lahu haqqani wa jarun lahu salah satu hukukin. Terus beliau cerita yang punya 3 hak itu ya tetangga, ya seagama, ya masih ada hubungan kerabat. Yang punya 2 hak ya tetangga, ya seagama. Terus wa amal ladzi lahu haqqun wahid fal jarul musyrik. Yang punya hak satu itu tetangga yang beda agama. Jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama. Dan saya mohon maaf, semoga jadi syawal yang baik. Minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kita kembali menjadi ahli surga. Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca. Dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga. Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai, diterima, kita kembali ke ahli surga lagi. Maksud minal aidin, kita kembali lagi berstatus sebagai ahli apa? Surga. Dan itu dimulai dari saling memaafkan. Karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami. Manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain. Padahal kalau hak adami belum selesai itu Allah tidak mau memaafkan. Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kita minal aidin wal faizin.